Oke, udah nyala. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya rasula ba'da. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Raja di atas raja, sang pemilik dunia beserta isinya, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu itu nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Salawat beriring salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umat akhir zaman. Oke, bismillah. Jadi ini video keberapa ini? Video kesekian. Ini bakal ngebacain hadis arba'in, bakal ngebacain hadis arba'in, terus ngesyarah lah dikit. Dan rujukannya tuh kitab Al-Wafi karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Muhyiddin Miftu. Nah, itu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dia Al-Wafi itu syarahnya gitu. Syarahnya ya ini itu arba'in, hadis arba'in. Oke, ke hadis pertama yang paling masyhur, mungkin udah sering banget kita dengar, dan ya semoga apa ya itulah ya, ini bacain lagi lah. Kembali gue ani walau ayah ya, sampaikan, semoga bermanfaat, bisa diambil yang baiknya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imratin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Abu Husain Muslim ibni Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Husain Al-Naisaburi. Ini Bukhari Muslim berarti. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan kita sudah tahu kalau Bukhari Muslim itu imam muhadditsin yang kitabnya itu yang paling sahih lah, as-sahih, kitab musannafah. Kitab hadisnya insyaallah nggak diragukan lagi, kitab hadis yang dikarang sama Bukhari Muslim itu. Jadi di sini apa ya, hadis pertama tentang niat. Kenapa sih niat dibahas pertama tuh? Sini dijelasin nih di urgensi hadis atau ahamiyatul hadisnya. Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Kata Abu Daud tuh, hadis tentang niat ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal, sisi lahiriah atau amal perbuatan, dan sisi batiniah, yaitu niat. Jadi agama Islam tuh mencakup dua hal, ajaran Islam ya. Yang pertama itu ada sisi lahiriah amal perbuatannya, dan batiniah niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Hadis yang tentang niat ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, kalau hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal, hati, lisan, dan anggota badan.
Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari 3 hal tersebut: hati, lisan, dan anggota badan. Itu salah satu urgensi hadis pertama ya, ahamiyatul hadis, yang tentang niat ya, bahwa emang niat tuh emang selalu diperbaharui kan. Orang berbuat tuh harus ada niat ya. Orang sholat deh nggak ada niat, kayak ngelakuin gerakan ya cuma gerakan doang. Sedangkan misalnya orang mau sholat zuhur, niatnya sholat asar, tetap gak sah berarti sholat zuhur itu, padahal di waktu zuhur. Jadi niat ini emang benar-benar penting banget, urgent banget gitu. Ya begitu. Itu tentang apa ya, hadis arba'in yang pertama. Itu urgensinya ya. Mungkin sababul wurudnya bakalan bacaan juga latar belakang kenapa hadis ini turun. Astagfirullahaladzim, kenapa hadis ini ada? Karena waktu itu di antara kami ada seorang nih, kata Ibnu Mas'ud, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah ke Madinah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Jadi kenapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan misalnya dia hijrah untuk perempuan, misalnya dia hijrah untuk mencari uang aja, ya dia cuma dapat itu doang gitu. Kalau kita emang niatin hijrah untuk Allah dan Rasulnya, yang namanya uang, yang namanya apa ya, mungkin pasangannya, itu tuh bonusnya. Tapi kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya, kita ingin mencari ridho Allah dan Rasulnya, dan insya Allah hal-hal dunia itu bakal mengikuti gitu. Begitu. Jadi latar belakang hadis yang turun tuh ya karena itu Muhajir Ummu Qais, ada laki yang ingin menikahi Ummu Qais, tapi Ummu Qaisnya hijrah ke Madinah. Akhirnya laki itu ikut hijrah tapi ingin menikahinya doang. Nah, saya itu hadis pertama, simpel aja. Jadi itu tentang hadis pertama, tentang niat. Ingat selalu perbaharui niat kita. Ya apa ya, selalu apa ya, niatkan semua perbuatan kita tuh karena Allah, supaya dinilai berpahala, dinilai pahala, dinilai ibadah. Mau tidur kita niatkan tidur supaya besoknya semangat lagi dan akhirnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Makan kita niatin supaya punya energi. Nah kayak gitu, kayak perbuatan-perbuatan biasa, mubah, perbuatan-perbuatan ya emang duniawi, kita niatin karena Allah aja bisa dinilai ibadah. Nah, maka jangan lupa sertai niat yang baik. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.